Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persegi dan persegi panjang. Ini adalah materi untuk kelas 7 SMP atau MTS semester 2. Baik, pada materi pertama ini, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang persegi dan persegi panjang, kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bentuk dari persegi panjang, yang mana persegi panjang ini bisa kita namakan dengan persegi panjang ABCD. Secara definisi, persegi panjang ini bisa kita definisikan sebagai bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Di sini bisa kita lihat dari definisi ini, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama itu, persegi panjang itu harus berbentuk atau harus termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Yang mana ada syarat untuk menjadi persegi panjang itu adalah dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Pada gambar ini bisa kita lihat dua pasang sisi yang sejajar itu adalah sisi AB dan sisi CD. Ini kita beri tanda seperti ini. Jadi sisi AB dan CD itu sejajar dan juga sama panjang. Kemudian sisi AD dan sisi BC itu juga sejajar dan sama panjang. Serta untuk segi panjang, keempat sisinya itu siku-siku atau memiliki besar sudut 90 derajat. Jadi sisi A, B, C, D itu memiliki besar sudut 90 derajat. Baik, itu tadi definisi dari persegi panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa-apa saja sih sifat-sifat dari persegi panjang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 sifat dari persegi panjang. Yang pertama itu adalah dua sisi yang berhadapan pada persegi panjang itu adalah sama panjang. Yang kedua itu dua sisi berhadapan selalu sejajar, sudut-sudutnya sama besar. Yang keempat, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua sama panjang. Dan yang terakhir, memiliki dua simetri lipat dan dua simetri putar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu dari sifat-sifat persegi secara lebih rinci, lebih detail. Yang pertama kita akan membahas dua sisi berhadapan sama panjang. Baik, silakan diperhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada dua buah persegi panjang, yang mana kita ingin menunjukkan bahwa ada dua sisi berhadapan yang sama panjang. Di sini pada ilustrasi ini, bila persegi panjang ABCD itu kita putar 180 derajat, maka sudut A ini akan menempati sudut D. Dan sudut B menempati sudut C, D menempati sudut A. Nah, dan setelah kita putar, bentuk dari persegi panjang itu tidak berubah. Yang mana ini menandakan bahwa garis AB itu sama dengan garis CD. Dan juga garis AD itu sama dengan garis BC. Maka pada persegi panjang ini bisa kita simbolkan yang sama panjang itu kita beri tanda atau simbol seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas sifat kedua dari persegi panjang, yang mana dua sisi berhadapan itu selalu sejajar. Maka di sini saya sudah membuat animasi atau ilustrasi untuk menunjukkan bahwa dua sisi yang berhadapan itu selalu sejajar. Kita perhatikan persegi panjang ABCD lagi. Nah, di sini jika kita memperpanjang garis AD, ini AD adalah yang ini, AD dan BC. Nah, garisnya ini
kita perpanjang. Nah, jika garis ini kita perpanjang, maka sampai kapanpun dua garis ini tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Maka dari itu, garis AD dan garis BC itu kita sebut garis yang sejajar. Kemudian selain garis AD dan BC yang sejajar, ada lagi nih garis yang sejajar lainnya. Yaitu jika kita memperpanjang garis AB dan garis DC, kita perpanjang, maka garis ini tidak sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Maka dari itu garis AB itu sama dengan garis DC. Itu dia sifat yang kedua dari persegi panjang, yaitu dua sisi yang berhadapan itu selalu sejajar. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu sifat ketiga dari persegi panjang. Sifat ketiga dari persegi panjang itu adalah sudut-sudutnya sama besar. Nah, kita perhatikan lagi ilustrasi yang pada PowerPoint ini. Ada satu buah persegi panjang ABCD, yang mana kita ingin menunjukkan bahwa sudut-sudut pada persegi panjang itu besarnya sama atau 90 derajat. Perhatikan ilustrasi ini. Jika persegi panjang itu kita putar 180 derajat dan kita putar lagi, maka semua sisi pada persegi panjang itu bisa menempati tempat ini. Dan bentuk dari persegi panjang itu tidak berubah, yang mana menandakan bahwa semua sudut-sudut pada persegi panjang itu sama besar. Kalau kita perhatikan hasil kita perputaran dari persegi panjang tadi, kita mendapatkan 4 buah persegi panjang dengan sudut-sudut yang sudah berbeda. Yang mana pada persegi panjang pertama itu A-nya terletak di pada sudut kiri, bawah, B, C, D. Sementara di persegi panjang yang kedua, itu A-nya itu menempati sudut C. Yang tiga itu A-nya menempati sudut D, dan yang keempat A-nya itu menempati sudut B. Yang mana dari hasil ilustrasi ini bisa kita simpulkan bahwa keempat sudut dari persegi panjang itu sama besar, yaitu 90 derajat. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kedua diagonalnya itu sama panjang dan berpotongan membagi dua sama panjang. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada persegi panjang ABCD, di mana diagonalnya itu adalah diagonal BD dan AC. Jika kita balikkan persegi panjangnya, maka posisi dari diagonal BD itu menempati posisi diagonal AC. Nah, walaupun kita balikkan persegi panjangnya, namun panjang dan juga posisi dari diagonalnya itu tetap, yang menandakan bahwa diagonal dari persegi panjang itu sama panjang. Nah, kemudian dari hasil pemotongan kedua diagonal ini, misalnya nih, pada diagonal BD dan AC itu berpotongan di titik O. Maka perpotongan ini membagi dua diagonal itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalkan DO itu sama dengan OB dan juga AO itu sama dengan OC. Baik, itulah dari sifat yang keempat, sifat persegi panjang. Kita lanjutkan sifat yang kelima, yaitu simetri lipat pada persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Di sini bisa kita perhatikan ilustrasinya di PowerPoint. Simetri lipat yang pertama itu adalah simetri lipat yang sumbunya berada di EG. Sumbunya berada di EG. Dan simetri lipat yang kedua itu sumbunya di FH. Maka terdapat dua simetri lipat pada persegi panjang. Itu tadi simetri lipat. Kemudian pada persegi panjang memiliki dua simetri putar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut.
jika kita putar persegi panjang ini, terdapat dua buah posisi, yang mana dua buah posisi itu tidak mengakibatkan perubahan bentuk pada persegi panjang, yang menandakan bahwa terdapat dua simetri putar pada persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang yang satu hasil dari pemutaran persegi panjang tadi. Yang pertama itu sudut ABC, sedangkan persegi panjang yang kedua, sudut A-nya itu berpindah ke posisi C, namun bentuk dari persegi panjangnya itu tidak berubah. Ini menandakan bahwa persegi panjang itu memiliki dua buah simetri putar. Baik, itu tadi sifat dari persegi panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dari persegi panjang. Sebelum kita membahas keliling persegi panjang, perhatikan ilustrasi atau wacana berikut. Perhatikan taman. Di sini ada sebuah taman yang berbentuk persegi panjang ABCD. Panjang taman ini adalah 7 meter dan lebarnya itu ada 4 meter. Nah, di sini seekor semut akan berjalan di atas pagar taman itu dari titik A. Dari titik A, semut itu akan berjalan ke titik B. Setelah titik B, dia akan pergi lagi ke titik C, ke titik D, kemudian kembali lagi ke titik A. Seperti itu. Nah, sini kita lihat ilustrasinya bahwa semut itu berjalan melalui pinggir atau sisi dari persegi panjang hingga dia sampai ke titik A-nya lagi. Nah, kemudian tugas kita adalah berapa panjang atau keliling dari persegi panjang atau berapa panjang yang jarak yang dilalui oleh semut itu dari titik A hingga kembali ke titik A. Maka untuk menentukan jarak semut itu atau berapa jarak semut itu dari A ke A lagi, kita bisa menambahkan panjang dari persegi panjang AB, itu yaitu sisi AB, kita tambahkan dengan BC, kita tambahkan dengan CD, dan kita tambahkan dengan AD. Maka kita perolehlah keliling dari sebuah persegi panjang. Nah, dari ini kita dapat bahwa panjangnya itu kita tambahkan sebanyak 2 kali. Dan juga lebarnya kita tambahkan sebanyak 2 kali. Nih lebarnya. Nah, berdasarkan aturan dari perkalian, maka ketika ada 7 ditambah 7, maka itu sama dengan 2 dikali 7. Sementara 4 ditambah 4, 2 kali 4. Maka kita perolehlah keliling dari persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau bisa kita simboliskan atau kita simbolkan keliling itu sebagai K, panjang itu sebagai P, dan lebar itu sebagai L. Maka kita perolehlah K sama dengan 2P tambah 2L. Tadi pembahasan tentang keliling dari persegi panjang. Selanjutnya kita akan membahas luas dari persegi panjang. Kita misalkan luas dari persegi panjang itu, kita ilustrasikan ada sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm, di mana di dalam persegi panjang itu terdapat beberapa atau sejumlah persegi yang ada di dalamnya, di mana satu persegi itu memiliki luas satuan luas, atau di sini kita misalkan aja satu luas persegi itu adalah 1 cm kuadrat. Maka jika kita meletakkan masing-masing persegi itu ke dalam persegi panjang, kita perolehlah sejumlah persegi yang berada di persegi panjang yang lebih besar. Nah, banyak kotak pada dalam persegi panjang itu ada 15 buah persegi atau kotak, yaitu 5 buah pada baris pertama, 5 buah pada baris kedua, dan begitu juga di baris ketiga ada 5 buah. Maka kita perolehlah luas persegi panjang itu
5 dikali 3. Atau 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu 5 kali 3 sama dengan 15 cm kuadrat. Maka dari ini kita bisa perolehlah rumus luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Itu kita simboliskan sebagai L sama dengan P dikali L. Nah, supaya lebih memahami tentang luas persegi panjang, kita coba untuk menerapkan rumus luas persegi panjang itu kepada soal. Di sini soalnya adalah hitunglah luas persegi panjang yang panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Kita ketahui tadi bahwa rumus luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Yang diketahui panjangnya itu adalah 12 cm dan lebarnya itu 9 cm. Tinggal kita substitusikan ke rumus luas dari persegi panjang. Maka didapatlah 12 dikali 9, 108 cm kuadrat. Itu tadi pembahasan tentang luas dari persegi panjang. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang persegi. Setelah kita memahami dengan dalam apa itu persegi panjang, maka kita tidak susah lagi untuk memahami apa itu persegi. Jika kita sudah dapat konsep dari persegi panjang, maka dengan mudah kita bisa menemukan konsep dari persegi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar persegi. Kita namakan ini adalah persegi ABCD. Maka bisa kita peroleh definisi dari persegi itu adalah persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Maka karena kita tadi sudah tahu tuh apa itu persegi panjang, maka persegi ini adalah persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Itu berarti setiap sisi dari persegi ini memiliki panjang yang sama. Nah, karena panjang dan lebarnya sama, kita tidak menggunakan istilah panjang dan lebar lagi. Kita gunakan istilah sisi. Maka di persegi kita ada 4 buah sisi yang memiliki panjang yang sama. Kita lanjut tentang sifat-sifat dari persegi. Ada 5 sifat dari persegi, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang sama besar, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan, serta membagi setiap sudut itu sama besar, dan yang terakhir memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Kita membahas yang pertama itu persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, di sini kita bisa buat simbol bahwa sisi yang sama panjang itu seperti ini ya, yang menandakan bahwa setiap sisi dari persegi itu sama panjang. Atau bisa kita bilang bahwa sisi AB ini sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. Nah, selanjutnya sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Ini sama ya seperti sifat dari persegi panjang tadi, bahwa setiap sisi yang berhadapan itu sejajar. Maka dalam hal ini pada persegi itu AB sejajar dengan CD dan juga AD itu sejajar dengan BC. Seperti itu. Itu dengan mudah ketika kita sudah memahami persegi panjang, kita dengan mudah memahami persegi. Nah, selanjutnya itu masih sama seperti persegi panjang, setiap sudutnya itu sama besar, yang mana sudut A, B, C, D itu sama-sama memiliki besar sudut 90. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, itu bahwa persegi ini kita membahas tentang diagonal dari persegi. Sama seperti persegi panjang, persegi ini memiliki 2 buah diagonal, di mana kedua diagonalnya itu sama panjang, dan ketika diagonal ini bersilangan atau berpotongan, misalnya di sini kita berpotongan di titik P, maka titik P ini membagi dua diagonal ini sama panjang. Dalam hal ini
AP itu menjadi sama dengan PC. Dan BP itu sama dengan PD. Seperti itu. Nah, ketika dia ini pada persegi diagonalnya itu membagi sudut ini misalkan A, kita namakan sudut A1 di sini. Di sini A1 dan di sini A2. Nah, sudut A1, A2 ini adalah hasil dari sudut A yang dibagi oleh diagonal. Jadi diagonal ini membagi sudut menjadi dua buah yang sama besar. Misalnya A ini tadi bersudut 90 derajat, namun dibagi oleh diagonal itu menjadi 45. Jadi diagonal pada persegi ini membagi dua sudut sama besar. Itu 45 derajat, 45 derajat. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya itu tentang simetri. Maka pada persegi ini memiliki 4 simetri putar. Di sini sudah saya tampilkan ilustrasi supaya pemahaman tentang simetri putar itu lebih mendalam. Silakan dilihat ilustrasi berikut. Nah, ketika persegi itu kita putar sebanyak 90 derajat, maka bentuk dari persegi itu tetap tidak berubah bentuk, namun hanya sudutnya saja yang berpindah, sudut A misalnya ke B, sudut B ke C, C ke D, gitu pun seterusnya. Maka ketika kita mencoba memutar untuk persegi ini, kita perolehlah 4 buah persegi yang memiliki bentuk yang sama. Hanya saja pada yang sudut yang pertama, A itu bersudut A, B, C, D. Sementara pada persegi yang kedua, sudut A ini sudah berpindah ke sudut B. Begitu juga seterusnya. Kita lanjutkan ke simetri lipat. Pada persegi ini memiliki 4 buah simetri lipat. Yang pertama itu simetri lipat yang bersumbu simetri itu di BP. Selanjutnya simetri lipat yang memiliki sumbu simetri di AC. Kemudian sumbu simetri yang ketiga itu di EG dan yang terakhir di FH. Jadi ia memiliki 4 simetri lipat. Selanjutnya kita membahas tentang keliling dari persegi. Karena tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang keliling persegi panjang, yaitu keliling persegi panjang adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Dan pada persegi itu adalah segi panjang yang panjang dan lebarnya sama, maka dengan mudah kita memperoleh rumus dari keliling persegi. Karena pada keliling persegi panjang tadi 2 panjang tambah 2 lebar, maka panjang dan lebar itu bisa kita ganti dengan simbolis sisi atau S. Maka keliling pada persegi itu adalah 2S ditambah 2S sama dengan 4S. Jadi disinilah kita peroleh keliling persegi itu sama dengan 4 kali sisi. Tadi pembahasan tentang keliling persegi. Yang terakhir kita membahas tentang luas dari persegi tersebut. Sama seperti menentukan keliling dari persegi, kita berpijak pada persegi panjang, maka pada luas persegi ini kita masih menggunakan luas persegi panjangnya yaitu panjang kali lebar. Namun pada persegi ini karena panjang dan lebar dari persegi panjang itu sama, kita bisa simboliskan sebagai, kita ganti menjadi simbol sisi atau S, maka luas dari persegi ini adalah sisi dikali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Maka kita perolehlah luas dari persegi ini L sama dengan S kuadrat. Itu tadi pembahasan tentang luas dan keliling kanan. Keliling dari persegi. Selanjutnya kita supaya lebih memahami keliling dan luas persegi, kita masuk ke contoh soal penerapan dari rumus keliling dan
luas persegi. Di sini diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 13 cm. Maka kita disuruh cari keliling dan luas persegi tersebut. Nah, karena kita sebelumnya sudah tahu rumus keliling dan luas persegi, keliling adalah 4 kali sisi, maka dengan mudah kita perolehlah keliling dari persegi ini adalah 4 dikali 13, yaitu 52 cm. Kemudian luasnya sudah kita ketahui juga, rumus luas adalah sisi kuadrat, maka kita substitusikan nilai dari yang diketahui, yaitu 13 cm kuadrat, 13 cm yang dikalikan dengan 13 cm. Kita peroleh luas dari persegi ini adalah 169 cm kuadrat. Nah, baik, itu tadi pembahasan kita tentang persegi dan persegi panjang untuk materi kelas 7 semester 2. Tadi kita sudah membahas tentang definisi, sifat keliling, dan juga luas persegi dan persegi panjang. Mungkin cukup sekian ada video pembelajaran materi persegi dan persegi panjang. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam memahami materi persegi dan persegi panjang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum